Bab 551. Maaf, perutku sakit. Tidak akan berkompromi. Ini adalah mentalitas kepercayaan sekte pedang. Kenapa disebut kultivator pedang? Lebih baik memenggal daripada membungkuk untuk menjadi kultivator pedang. Sekuat apapun musuhmu, sebagai seorang kultivator pedang, harus berani menghunus pedang. Tidak ada penyerahan, tidak ada perdamaian, tidak ada kompromi. Satu kata, lakukan. Inilah sekte pedang sebelumnya. Saat itu, sekte pedang tidak bertarung dan tidak keluar dari kota Senwu, tapi siapa di dunia ini yang berani meremehkan sekte pedang? Meskipun sekte pedang sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak ada yang menunduk. Jiwa pedang. Di dalam sekte pedang, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, dan jiwa pedang ini melayang di udara untuk waktu yang lama, dan menjadi semakin kuat. Di udara, nona pertama keluarga Tang menatap sekte pedang di bawah, tanpa ekspresi, tidak pernah kompromi. Aku ingin lihat seberapa keras tulang sekte pedang kamu. Suara itu jatuh, dia menatap Hetman Xiao di udara, jangan berbelas kasihan. Di udara, Hetman Xiao berhenti tiba-tiba, tangan kanannya menggenggam gagang pisau dengan erat. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menghunus pisau dan menebas ke depan, dan dalam sekejap, dia menebas 10 pisau. Boom! Setiap kali Hetman Xiao menebas, Hilman akan mundur 100 kaki. Saat Hetman Xiao menebas 10 kali, Hilman telah mundur 1000 kaki. Dan ruang hampa di antara keduanya menjadi gelap gulita. Seluruh ruang hampa langsung ditebas oleh pisau Hetman Xiao. Namun tak lama kemudian, ruang hampa di atas sekte pedang kembali normal, ada darah mengalir dari sudut mulut Hilman. Melihat adegan ini, wajah para murid sekte pedang tiba-tiba menjadi serius. Sudah kalah. Di antara lembaga seni bela diri, Mile juga menatap Hilman di udara, apakah dia kalah? Di udara, Hilman memandang Hetman Xiao di sisi yang berlawanan. Hetman Xiao tersenyum dan berkata, tolong beri saran. Hilman berkata dengan suara rendah, sesuai keinginanmu. Suara itu jatuh, dia maju selangkah. Pada saat yang sama, dia memegang pedang panjang dan menempel di antara alisnya. Dalam sekejap, jiwa pedang dan energi pedang yang kuat tiba-tiba menyatu ke arah pedang, menyatu di ujung pedang dengan akurat. Krak! Ruang hampa di sekitar langit di atas pedang mulai terbelah inci demi inci. Di kejauhan, mata Hetman Xiao sedikit menyipit, dan tangan kirinya memegang pisau dengan erat. Setelah hening beberapa saat, Hilman tiba-tiba maju selangkah, dan tangan kirinya menunjuk ke bawah bilahnya, tebas. Suara itu terdengar seperti guntur. Suara itu jatuh, cahaya pedang yang terang menembus udara. Puff! Ada suara robekan tajam yang bergema di lapangan. Di kejauhan, Hetman Xiao tiba-tiba menghunus pedang, dia bergegas ke depan, dan di belakangnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Tebas. Saat suara Hetman Xiao terdengar, energi pisau tiba-tiba menebas di atas cahaya pedang. Sesaat hening. Boom! Langit tiba-tiba bergetar hebat, cahaya pedang dan cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, sesosok terbang keluar langsung. Orang ini adalah Hetman Xiao. Melihat adegan ini, wajah nona pertama keluarga Tang dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, Hilman di udara tiba-tiba maju selangkah lagi, tebas lagi. Suara itu jatuh, cahaya pedang lain menebas. Di luar kota Senwu, Hetman Xiao baru saja mengambil pisau, dan seluruh orang itu terbang keluar lagi. 1000 kaki lagi. Melewati sekte pedang, Hilman maju selangkah lagi, kali ini pedang di tangannya langsung terbang.
Puff. Pada saat ini, cahaya pedang ini seperti matahari yang terik, sangat kuat sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Di ujung langit, Hetman Xiao tiba-tiba mencibir. Saat berikutnya, dia menghunus pisaunya dan menebas ke depan, cahaya pisau terus terbang keluar. Namun, begitu cahaya pisau muncul, langsung hancur. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di udara. Hetman Xiao menebas dengan pisau, namun cahaya pedang sudah muncul di belakangnya. Lapangan hening. Semua orang menatap Hetman Xiao. Krak. Pisau di tangan Hetman Xiao tiba-tiba retak, dan bersamaan dengan itu, ada celah di antara alisnya. Dikalahkan. Di udara, wajah para master keluarga Tang tiba-tiba tenggelam. Namun, nona pertama keluarga Tang tetap tanpa ekspresi. Hetman Xiao memandang Hilman di kejauhan, sungguh seorang Holy Swordsman super. Suara itu jatuh, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Di bawah, murid sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersorak. Sudah menang. Bahkan ekspresi Nando lega. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin sekte pedang mati. Di udara, Hilman memandang nona pertama keluarga Tang. Nona pertama tiba-tiba berkata sambil tersenyum, sungguh seorang Holy Swordsman super. Jika sekte pedang memiliki lebih banyak Holy Swordsman super, klan keluarga Tang aku takutnya tidak bisa mengimbanginya. Hilman memandang nona pertama keluarga Tang, memutuskan hubungan, apakah itu baik bagi keluarga Tang? Nona pertama keluarga Tang tersenyum dan berkata, serahkan harta karun itu, kami akan pergi. Jika tidak menyerahkannya, bukan hubungan saja yang terputus, tetapi sekte pedangmu akan mati. Pada saat ini, Nando muncul di hadapan nona pertama keluarga Tang. Harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedang, aku bisa bersumpah dengan jiwa. Mendengar ini, mata nona pertama keluarga Tang sedikit menyipit. Bersumpah dengan jiwa. Seorang sekte pedang bersumpah dengan jiwa, ini bukan permainan anak-anak. Mungkinkah benar-benar tidak ada di tangan sekte pedang? Nona pertama keluarga Tang sedikit curiga. Nando berkata lagi, Mile itu pada dasarnya licik, apakah menurutmu kata-katanya bisa dipercaya? Nona pertama keluarga Tang terdiam. Nando ingin mengatakan sesuatu lagi, pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul tidak jauh dari sisi kanan. Semua orang di lapangan memandang Mile. Mile ye. Nando menatap Mile dengan tegas, kamu menempatkan sekte pedangku dalam situasi seperti saat ini, apakah kamu sudah merasa bangga? Mile tersenyum dan berkata, ketua sektemu, jangan menyebut dirimu sebagai korban. Sekte pedang bisa sampai di titik ini, bukankah ini ulah kakek dan cucu kamu ini? Nando memegang pedang di tangan kanannya dengan erat. Mile memandang nona pertama keluarga Tang. Nona pertama Tang, jika kamu telah memeriksa aku, kamu harusnya tahu, meskipun kekuatan aku tidak terlalu bagus, aku tidak pernah mengkhianati teman-teman aku. Dan bagaimana dengan sekte pedang ini? Aku sudah bergabung dengan sekte pedang hari itu, tapi sekte pedang malah mengusirku dari sekte pedang demi harta karun itu, dan menjebakku mencuri harta karun sekte pedang. Bicara sampai di sini, dia melirik murid-murid sekte pedang di sekitarnya. Sekte pedang menginginkan aku dan bilang aku mencuri harta karun sekte pedang. Lalu aku ingin bertanya, apakah harta karun itu milik sekte pedang? Nona pertama keluarga Tang menatap Nando, ketua sektemu, aku juga ingin tahu, apakah harta karun itu dari sekte pedang? Wajah Nando muram, dan hendak berbicara. Saat ini, Mile di samping berkata lagi, cukup memfitnahku.
Sekte Pedang pergi ke lembaga seni bela diri untuk membunuhku, menyerang adik dan teman-temanku. Sekte Pedang pergi ke lembaga seni bela diri hari itu. Apa yang kalian lakukan? Menargetkan seorang gadis kecil. Di mana wajah kalian? Di mana wajah sialan kalian? Mile ye. Nando memelototi Mile. Aku. Mile tiba-tiba berkata dengan marah, apa-apaan kamu? Anjing tuamu, berapa banyak murid Sekte Pedang yang telah terbunuh oleh keserakahan kamu dan cucumu, apa hatimu tidak merasa sakit? Sekarang Sekte Pedang sudah seperti ini, apakah kamu tidak bersalah terhadap leluhur Sekte Pedang? Nando memelototi Mile. Mile, jangan bicara masalah ini denganku, harta karun itu jelas-jelas ada di tanganmu. Mile mencibir, di tanganku. Saat aku menyerahkan harta karun hari itu, Sekte Pedang langsung mengancam Louis dan yang lainnya, memaksa mereka untuk mundur dari kota Senwu. Bicara sampai di sini, dia memandang Louis di belakang nona pertama keluarga Tang. Senior Louis, kamu juga sudah melihat dengan mata kepala sendiri seberapa arogan Sekte Pedang hari itu. Mereka berbohong secara terang-terangan hari itu, bilang harta karun itu milik Sekte Pedang, dan juga mengancam kalian. Apa kamu masih ingat? Louis menatap Nando, mana mungkin tidak ingat. Sekte Pedang sangat luar biasa hari itu, mengancam jika kami tidak pergi, maka selamanya tidak akan pernah bisa meninggalkan kota Senwu. Wajah Nando sangat jelek. Mile berkata lagi, ketua sektemu, kamu bilang harta karun itu ada padaku, lalu aku ingin bertanya, harta karun itu jatuh ke tanganmu hari itu, katakan padaku, bagaimana aku bisa merebutnya kembali dari kalian yang begitu banyak master? Mungkinkah harta karun itu punya kaki dan bisa berjalan sendiri? Nando berkata dengan marah, memang berjalan sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan memandang Nando. Mile menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu sangat tidak tahu malu, apalagi yang bisa aku katakan. Karena kamu bilang ada padaku, maka ada di tanganku. Aku, Mileye, tidak ingin berdebat denganmu. Kamu. Nando memelototi Mile, hampir muntah darah karena marah. Mile mengabaikan Nando. Pada saat ini, Nando tiba-tiba berkata, Mile, apakah kamu hanya bisa bermain trik? Mile memandang Nando, kalau begitu, kita duel. Nando sedikit menyipitkan matanya, sesuai keinginanmu. Setelah mengatakan itu, dia hendak menyerang. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata dengan heran, apakah kamu benar-benar akan bertarung duel denganku? Kamu, di mana wajahmu? Apakah kamu masih menginginkan wajah? Nando menatap Mile tanpa berbicara. Pada saat ini, wajahnya telah kembali tenang. Dia menemukan bahwa Mile sengaja memprovokasi dia, membuat dia membuat kesalahan. Pada saat ini, Hilman memandang Mile, hatinya cukup rumit. Saat Mile datang ke Sekte Pedang, dia menyukai bakat dan potensi Mile, tetapi sayangnya, Sekte Pedang secara pribadi mendorong jenius ini keluar. Dan yang tidak dia duga adalah Sekte Pedang tidak hanya akan mendorong Mile keluar, tetapi juga membunuhnya. Sekte Pedang dan Mile saat ini tidak memiliki ruang untuk berbaikan. Karena, Sekte Pedang bertindak terlalu kejam. Hilman menghela nafas dengan suara rendah, si kecil, masalah sudah sampai pada tahap ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi saat ini. Kamu dan aku berada di posisi yang berbeda. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, karena aku adalah orang Sekte Pedang. Mile mengangguk, mengerti. Hilman menoleh, melihat nona pertama keluarga Tang, jika kamu tidak percaya pada Sekte Pedangku, maka aku juga bersumpah dengan jiwa bahwa harta karun itu tidak ada di Sekte Pedangku. Nona pertama Tang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, berarti ada di tangan Tuan Muda Ye. Hilman berkata,
benda ini memiliki roh, bisa melarikan diri, bukanlah hal yang aneh, kan? Selain itu, aku percaya dengan kebijaksanaan Nona Pertama Tang, harusnya bisa memahami banyak hal. Nona Pertama Tang memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin Tuan Muda Ye katakan? Mile menggelengkan kepalanya, tidak ada. Nando memandang Mile dan mencibir, bukankah kamu sangat pandai bicara? Teruslah bicara. Pada saat ini, Nona Pertama Tang tiba-tiba berkata, tidak, harta karun itu tidak ada di tangan Tuan Muda Ye, tetapi di tangan Sekte Pedangmu. Nando menatap Nona Pertama Tang dengan heran. Nona Pertama Tang tanpa ekspresi, telapak tangannya terentang, jimat transmisi suara naik ke langit. Saat berikutnya, di atas udara Sekte Pedang, ruang hampa tiba-tiba terbelah, dan dari celah-celah di ruang hampa itu, beberapa aura kuat masuk. Hilman menatap Nona Pertama Tang, karena sudah menjadi musuh, maka harus membunuh semuanya, kan? Sudut mulut Nona Pertama Tang sedikit terangkat, Sekte Pedang telah mengumpulkan akomodasi selama bertahun-tahun. Karena sudah datang ke sini, bagaimana bisa kembali dengan tangan kosong? Setelah mengatakan itu, dia menatap Mile, Tuan Muda Ye, bantu kami. Setelah hening sejenak, Mile berkata, maaf, perutku sakit, bicara lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Kerumunan tercengang. Mile berlari sangat cepat. Dia tahu betul bahwa Nona Pertama Tang pasti akan datang untuk menanganinya setelah mengurus Sekte Pedang. Wanita ini sangat pintar. Bersambung.